Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dan semoga kami mampu juga mewujud nyatakannya lewat pertobatan, rekonsiliasi terus-menerus, konkret dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya memetik bulir gandum. Tindakan ini mengundang teguran dari orang-orang Farisi karena dianggap melanggar hukum Sabat. Namun Yesus menanggapi dengan mengingatkan mereka pada kisah Daud yang memakan roti sajian yang secara hukum hanya boleh dimakan oleh imam. Lalu Yesus menyatakan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa yang hendak Yesus ajarkan melalui perikop ini? Pertama, hukum Allah tidak boleh dilepaskan dari kasih Allah. Orang Farisi menjadikan Sabat sebagai beban dengan aturan-aturan ketat, padahal Sabat diberikan Allah sebagai hari istirahat dan hari persekutuan dengannya, bukan sebagai alat penghakiman. Yesus mengembalikan makna sejati Sabat itu sendiri sebagai kesempatan untuk berbuat baik, memulihkan dan memberi hidup. Kasih dan belas kasih lebih utama daripada formalitas hukum. Kedua, Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan atas Sabat, artinya hukum pun tunduk kepadanya. Sabat bukan sekedar kewajiban agama, tetapi tanda relasi antara manusia dan Allah. Maka saat kita menjalankan ibadah, peraturan atau tradisi, jangan sampai kita kehilangan makna terdalamnya, yakni relasi kasih dengan Tuhan dan sesama. Perikop ini menantang kita untuk tidak terjebak pada legalisme rohani, menekankan aturan namun lupa pada kasih. Kita dipanggil untuk melihat hukum Allah bukan sebagai batasan semata, tetapi sebagai sarana untuk membebaskan dan menghidupkan. Apakah kita selama ini lebih sibuk menilai ketaatan orang lain terhadap aturan ketimbang melihat hatinya? Apakah kita mengutamakan kasih dalam pelayanan keluarga dan hidup sehari-hari? Yesus tidak menyediakan hukum, tetapi menyempurnakannya dalam kasih. Marilah kita belajar meneladaninya, agar kita pun menjadi pribadi yang penuh belas kasih dan bijak dalam menyikapi hukum dan tradisi dalam hidup beriman kita. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hidup kami. Ajarilah kami untuk mengerti hukum-Mu dengan hati yang penuh kasih, bukan sekedar ketaatan buta. Jauhkanlah kami dari sikap menghakimi dan ajar kami menjadi pribadi yang memahami, mengampuni dan menghidupkan. Dalam setiap ibadah dan aturan, mampukan kami melihat wajah-Mu dan kehendak-Mu yang membebaskan. Jadikanlah hidup kami sebagai kesaksian kasih yang mengalir dari relasi yang dalam dengan Engkau.
sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.